Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita kembali. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan iman dan Islam, sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabatnya yang agung dan mulia serta pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ada suatu amalan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang yang soleh. Amalan ini manfaatnya dunia dan akhirat. Apa itu? Yaitu adalah doa. Jadi doa ini merupakan suatu ibadah. Ibadah yang agung dan mulia. Dan orang yang paling banyak beribadah, ibadah yang satu ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW setiap gerak, setiap apa yang dilakukannya adalah dimulai dengan doa. Mau masuk rumah, baca doa. Keluar rumah, masuk doa, baca doa. Mau makan, baca doa. Sudah makan, baca doa. Masuk WC, baca doa. Keluar dari WC, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini adalah merupakan ibadah, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-du'a'u ibadah. Doa itu, kata Rasulullah SAW, merupakan ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu, yaitu berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengabulkannya. Jadi karena doa ini merupakan ibadah, maka ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Siapakah yang lebih sesat? Yaitu orang-orang yang berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya kita secara lahiriah minta bantuan kepada sesama kita, tetapi hati kita tetap dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada sesama kita tidak syirik hukumnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah jelaskan
bahawa ketika orang-orang Kibtia, yaitu berkelahi dengan orang Mesir, dengan Kibtia penduduk Mesir berkelahi dengan Bani Israel, maka minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga oleh Nabi Musa orang ini dipukul. Dipukul tu langsung mati karena pukulan Nabi Musa sangat keras. Ya. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terusir dari negeri Mesir. Dengan ayat ini artinya boleh kita meminta bantuan kepada sesama manusia, tetapi harapan hati kita tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian juga doa itu pasti dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap doa pasti dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila, katakanlah Muhammad, apabila manusia itu bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an, dan aku, kata Allah, mengabulkan doa siapa yang berdoa kepada aku. Jadi dengan ayat ini bahawa setiap doa dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang cepat, ada yang terlambat, ada yang ditunda sampai dia hidup di kampung akhirat. Dan doa itu adalah berjalan sampai hari kiamat. Maka oleh kerana itu kita hendaklah untuk sentiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang meninggalkan doa, maka dia akan diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahimakumullah, tetapi memang ada syarat, ada cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar doa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa itu ada penghalang-penghalangnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini sudah lama berdoa, tapi doaku belum dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana agar doaku dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah mengatakan, maka hendaklah kau jaga mulutmu daripada hal-hal yang haram. Jadi menjaga mulut dari hal-hal yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram. Karena itu adalah merupakan salah satu penghalang untuk dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah yang lain dikatakan, barang siapa memasukkan mulutnya daripada hal-hal yang haram, maka 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian cara berdoa. Jadi cara berdoa itu pertama kita adalah membaca puja dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sanjungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak adalah diwakili dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang pertama. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ini, kalimat alhamdulillah ini mewakili daripada segala al-asmaul husna. Mewakili daripada al-asmaul husna. Kemudian yang kedua adalah membaca selawat. Berselawat kepada Nabi SAW. Karena doa yang tidak dibaca dengan selawat lebih dahulu, maka doa itu tidak akan naik ke hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baru berdoa. Kemudian doanya ditutup dengan selawat kepada Nabi SAW. Jadi ini cara berdoa. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian macam-macam doa. Macam-macam doa menurut Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah doa secara langsung. Titik poin. Seperti
Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini adalah doa yang jelas. Artinya jelas, tujuannya jelas. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatlah kami dari sentuhan api neraka. Jelas. Atau doa dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak, istri atau suami yang baik, anak-anak keturunan yang baik, yang menjadi indah dipandang oleh mata, dan jadikanlah mereka sebagai imam atau imam daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa secara langsung. Kemudian ada doa secara tidak langsung, secara kinayah. Sebagaimana doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi doa yang tidak langsung ini adalah doa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam alaihissalam diilhamkan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Tetapi Nabi Adam tidak berdoa secara langsung. Kenapa? Karena Nabi Adam AS telah melakukan suatu kesalahan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam AS untuk bertempat tinggal di sorga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin." Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Kami katakan kepada Adam, wahai Adam, kau tinggallah di surga bersama istrimu dan makanlah apa yang ada di surga menurut sekendakmu. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tetapi yang satu jangan apa? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan mendekatkan pohon. Ada suatu pohon namanya pohon larangan. Tidak boleh dekat, tidak usahkan naiknya, apalagi makan buahnya. Fazaluma syaitan, tetapi syaitan menggelincirkan, menggoda, merayu, sehingga pada akhirnya Nabi Adam AS dan Hawa termakanlah buah pohon itu. Maka dengan pelanggaran itulah Nabi Adam AS dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari sorga, turun ke bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Adam AS untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesal. Sehingga Nabi Adam AS menyesal, menangis siang dan malam. Menurut riwayat, Nabi Adam menangis itu air matanya menjadi sungai. Kemudian Allah mengilhamkan, yaitu minta doa supaya berdoa kepada Allah. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami benar-benar menjadi orang yang rugi. Maka Nabi Adam berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan Nabi Adam. Kesalahan dan dosa Nabi Adam dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sanksi tetap berlaku. Yaitu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari sorga, yaitu bertempat tinggal di dunia ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mengatakan, dalam Quran, ihbitu misran fa innalakum, dalam Quran dijelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, kuna bitu min hajam fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a huda fala khaufun alaihim wala hum yahzanun.
apabila telah datang dariku petunjuk, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila telah datang dariku kepadamu petunjuk, dan kamu mengikuti petunjuk itu, maka kamu akan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan kamu tidak akan takut dan tidak akan berduka cita. Artinya Nabi Adam nanti akan dimasukkan Allah kembali ke surga bersama keturunannya. Bagi orang-orang yang di dalam hidupnya ini adalah hidup mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang hidup yang menjalankan dalam kehidupannya adalah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga doa ini, doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, yaitu di negeri Irak yang sekarang. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan tempat dakwanya karena tidak tahan. Dia menumpang satu kapal, lari dari dakwah. Maka di tengah laut kapal itu diterpa oleh gelombang, oleh badai. Maka nakhoda mengatakan, pasti di antara kita ini harus keluar dari kapal ini. Karena kalau tidak keluar kita mati semua. Jadi ada masalah. Maka diadakanlah siapa yang harus dikeluarkan dari kapal ini. Diadakan loteri. Ditulis nama, dikuncang, kemudian ditarik. Siapa namanya yang keluar, itu yang harus keluar. Ternyata yang keluar itu Nabi Yunus. Namanya Yunus. Dijenguk Yunus. Yunus orang baik. Orang soleh. Mestinya yang keluar itu nama yang preman namanya kan. Tapi tidak. Kalau itu sudah diulang lagi. Kedua kali diulang, keluar Yunus lagi. Sampai 3 kali. Kalau begini berarti sudah. Yunus keluar. Akhirnya Yunus ditolak ke laut. Sampai di air langsung ditelan oleh ikan. Kemudian Nabi Yunus setelah berada di dalam perut ikan, dia merasa, dia menggerak-gerakkan kakinya. Alhamdulillah katanya, saya masih hidup. Maka dia menjadikan perut ikan itu sebagai masjid. Dia beribadah menurut kemampuannya. Dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Yunus ya, yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub ini kena penyakit. Kena penyakit yang mana ketika dia masih sehat, harta melimpah, anak keturunan banyak, maka iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wajarlah kalau Ayub itu orangnya taat. Kenapa? Karena dalam keadaan hidup mewah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada Ayub alaihissalam. Anaknya mati semua, hartanya hangus semua, kebakaran. Kemudian dia ditimpa lagi penyakit. Tetapi Nabi Ayub tidak berkurang sedikit apapun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia terusir dari tempat tinggalnya, di kampungnya, karena busuk penyakitnya. Kemudian pada akhirnya, dikatakan dalam riwayat itu 8 tahun. Maka istrinya berkata, wahai Ayub, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabul doamu karena engkau orang baik, orang soleh. Maka Nabi Ayub alaihissalam
mengatakan saya ini malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya diberi hidup kesehatan bertahun-tahun, puluhan tahun. Maka sayang baru sekarang saya ini dikasih Allah sakit. Maka saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keadaannya yang harus memaksa untuk berdoa, untuk meminta sehat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa Ayyub unada rabbahu anni masyadara wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub berdoa kepada Allah, anni masyadara, aku dalam keadaan sakit. Aku dalam keadaan sakit. Tetapi tidak mengatakan, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Tidak. Anni masyadara wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah maha pengasih dan maha penyayang. Jadi tidak langsung. Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Fastajaba lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Jadi Nabi Ayub itu tidak minta doa langsung, ya Allah sehatkan aku. Kenapa? Karena Nabi Ayub alaihissalam dia adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak berpuluh-puluh tahun dikasih sehat, baru sakit, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kurang sabar dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ayub ditanya Allah Subhanahu wa taala, wahai Ayub, kau berikan sehat, kembali sehat dan lebih muda daripada sebelumnya. Kemudian Allah bertanya, apakah anakmu dan hartamu akan aku kembalikan semua? Kata Nabi Ayub alaihissalam dalam satu ayat dikatakan, ya Allah, simpankanlah anak dan hartaku itu, berikanlah nanti ketika aku berada di kampung akhirat. Bapak Ibu rahmatullah, ini doa secara kinayah. Dan doa ini bisa dibaca. Dan menurut Ustaz Adi Hidayat, kita dianjurkan baca doa ini. Mudah-mudahan Allah SWT untuk menghilangkan penyakit-penyakit. Mungkin ada penyakit kita tidak sembuh-sembuh, makan obat bertahun-tahun. Kita baca ini. Anni masyadaru wa anta arhamur rahimin. Anni masyadaru wa anta arhamur rahimin. Kemudian doa dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa menyanjung Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus tadi ketika dia berada di dalam perut ikan, maka dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tapi apa? Dia menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yaitu doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Wa nada fiz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan, dalam perut ikan gelap. Gelap perut ikan, gelap di dasar laut, gelap malam. Coba bayangkan nasib manusia, nasib seorang hamba Allah. Tapi Nabi Yunus alaihissalam, tidak ada yang diharap. Siapa bisa nolong? Tidak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Yunus alaihissalam tidak minta, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan. Kerana Nabi Yunus AS tahu bahawa dia punya salah. Karena dia meninggalkan kewajibannya, meninggalkan dakwanya. Maka Allah SWT menghukum. Dia masuk penjara. Bukan penjara seperti yang ada di dunia ini. Tapi penjaranya perut ikan. Sehingga malaikat mendengar suara Nabi Yunus. Maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, itu ada suara yang sayup-sayup. Suara siapa itu? Kata Allah, itu suara Yunus. Kata malaikat, Yunus yang mana? Karena nama Yunus banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yunus yang amalnya selalu naik.
Oh, kata malaikat. Malaikat ini kenal. Orang soleh dikenal oleh penduduk langit. Walaupun tidak dikenal oleh penduduk bumi. Karena ada orang dikenal oleh penduduk bumi tapi tidak dikenal oleh penduduk langit. Tidak dikenal oleh penduduk langit. Tapi ada orang yang tidak dikenal oleh penduduk bumi. Tetapi dia dikenal oleh penduduk langit, oleh para malaikat. Dengan amalnya. Dengan amal yang selalu naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para malaikat, ya Allah, dia ada selalu ketika Yunus dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dia adalah selalu ingat kepadamu. Maka ingatkanlah Yunus, ya Allah, ketika dalam keadaan dia sempit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada ikan yang menelan Nabi Yunus, wahai ikan, bahwa Yunus yang ada di perutmu itu adalah bukan rezeki bagimu, tetapi dia aku jadikan penjara di dalam perutmu. Maka sekarang keluarkan Yunus itu dari perutmu. Maka ikan pun mau pergi ke pantai, maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Dikeluarkan dari perut ikan. Maka Nabi Yunus dalam keadaan lemas. Dalam keadaan lemas, dia keluar dari perut ikan, maka dia alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa Nabi Yunus ini oleh Rasulullah SAW dianjurkan kepada kita. Tapi doa untuk sendiri ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ini kuntu saya. Tak boleh dibaca doa ini untuk orang banyak. Karena dalam Quran tu ayat, memang doa-doa yang paling bagus doa dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Tetapi ada doa untuk sendiri-sendiri. Ada doa untuk orang banyak. Seperti Rabbana Atina kan untuk orang banyak kan. Tapi kalau doa-doa untuk sendiri itu, ya ada. Jadi dah jangan salah. Jadi, Bapak Ibu Rahmatullah, ini adalah doa dengan memuji manjung Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat orang Arab itu bagus sekali kalau dia berdoa. Sebelum dia berdoa, dia menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna. Maka kita dianjurkan dalam keadaan kepepet, dalam keadaan susah kita doa. Baca doa ini, kemudian kita membaca, baru berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama sekali ketika kita dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu Rahmatullah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah doa dengan isyarat. Doa dengan isyarat ini adalah doa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salat menghadap Baitul Maqdis. Karena umat Islam ini, umat Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis itu selama 2 tahun. 2 tahun berapa bulan lupa saya. Kemudian Nabi SAW selalu mengharapkan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiblat itu dikembalikan ke Baitullah, ke Mekah. Maka Rasulullah SAW selalu melihat ke atas, lihat ke langit. Tapi tidak ngomong. Jadi namanya doa secara isyarat. Dengan isyarat. Lihat ke langit. Lihat ke langit. Maka Allah SWT mengerti. Tahu. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqallaba wajhaka fis sama' falanwaliyannakum qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami telah melihat kau yang selalu menghadap ke langit, terjenguk ke langit. Agar untuk memalingkan kiblat kepada apa yang kau inginkan, apa yang kau redokan. Jadi dalam hati Rasulullah itu supaya Allah mengembalikan kiblat ke Ka'bah. Allah tahu. Allah Subhanahu Wa Taala mengerti isi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW sedang solat zuhur, solat 4 rakaat di Masjid Kubah. Maka namanya Masjid Kubah itu dinamakan juga Masjid Qiblatain. Karena Rasulullah SAW sedang solat itu 2 rakaat. Pertama menghadap ke Baitul Maqdis dan 2 rakaat kedua itu menghadap berpaling, muter, sedang solat ke Masjidil Haram. Dengan turunnya ayat itu.
Maka masjid itu dinamakan Masjid Qiblatain. Dan itu masjid adalah masjid yang pertama kali didirikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Masjid Quba. Dan saya pernah tanya sama yang penjaga masjid itu. Saya tanya, kenapa masjid ini dinamakan Masjid Quba? Dia bilang dikatakan Masjid Quba karena tempat ini katanya namanya Quba. Haji Quba. Istilahnya itu kampung. Nama kampung. Namanya kampung Quba. Maka namakan itu Masjid Quba. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi SAW. Bapak Ibu Rahmatullah. Jadi macam-macam doa ini yang pertama apa? Yaitu doa secara langsung. Boleh. Kemudian yang kedua adalah secara kinayah. Yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul. Dan diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga dengan memuji menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat adalah doa secara isyarat. Kadang-kadang tu ada orang secara isyarat. Isyarat, misalnya ada orang pakai cincin, bagus ni cincin kamu ni. Kan? Bagus ni, di mana belinya tu? Itu kan mungkin dia berkeinginan, ya kan? Kalau orang tahu, sudah ambillah ya, umpamanya, ya kan? Itu namanya isyarat, ya kan? Ada isyarat, ya kan? Jadi keempat-empat ini adalah cara berdoa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh untuk melakukannya. Bapak Ibu Rahmatullah, demikianlah macam-macam cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita pada pagi hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.